Ini adalah kompilasi dari 22 pakan alternatif yang mungkin biasa Anda gunakan dalam progres Cana Maru. Mulai dari anak kepiting, bekicot, kodok, anak lele, keong, lobster, cere, cicak, belut, kroto, kecoa rumah, kelabang, teri, laron, belalang, ikan wader, kecebong, hingga kepala udang. Setiap jenis pakan ini memiliki kandungan yang berbeda sehingga tentu saja memiliki efek yang berbeda ketika digunakan untuk progres Cana Maru. Entah itu Cana Maru Yellow Sentarum ataupun Red Barito dan lokaliti lainnya. Anak kepiting atau benawa mengandung protein sebesar 23,38%, kandungan lemak sebesar 25,33%, karbohidrat sebesar 0,06%, abu sebesar 11,41%, serat sebesar 11,82%, dan air sebesar 5,4%. Kepiting Metopograpsus yang sering ditemukan pada tanaman bakau juga sering dijadikan pakan ikan. Metopograpsus biasanya ditemukan di Indo-Pasifik dan hidup di batang pohon bakau. Ciri khas dari kepiting ini memiliki corak berwarna pada karapasnya sehingga diasumsikan kepiting tersebut mengandung pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid yang teridentifikasi pada kepiting ini adalah beta-karoten, astaxanthin, dan astaxen. Pigmen karotenoid adalah pewarna alami yang terdapat pada tanaman dan hewan krustasea. Astaxanthin dikenal sebagai senyawa yang cukup efektif untuk mewarnai ikan seperti Cana Maru. Jadi dapat disimpulkan jika pakan berupa kepiting memiliki kelebihan khusus dibanding pakan alternatif lainnya. Berikutnya adalah bekicot atau Ahatina fulica. Bekicot adalah siput darat yang bisa ditemukan hampir di seluruh dunia. Bekicot memiliki kandungan gizi berupa protein sebesar 54,29%, lemak sebesar 4,18%, karbohidrat sebesar 30,45%, abu sebesar 4,07%. Bekicot juga mengandung mineral kapur sebesar 8,3%, dan fosfor sebesar 20,3%. Selain itu, bekicot juga mengandung air sejumlah 7,01%. Secara fungsional nutrisi-nutrisi ini menjaga keseimbangan tekanan osmosa pada tubuh Cana Maru, komponen enzim, vitamin, hormon, pigmen, kofaktor dalam metabolisme, katalisator dan aktivator enzim. Bekicot memiliki protein yang jauh lebih tinggi dibanding ulat Jerman atau ulat Hong Kong sehingga cukup baik untuk pertumbuhan bayi Cana Maru. Namun kekurangannya bagi ikan predator seperti Cana Maru, bekicot memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah kodok atau katak. Ada beberapa jenis kodok kecil di Indonesia yang dapat dikonsumsi oleh Cana Maru Anda. Yang pertama adalah Rana macrodon atau lebih dikenal sebagai kodok hijau. Sesuai namanya, kodok ini berwarna hijau dan dihiasi totol-totol coklat kehijauan dan tumbuh mencapai 15 cm. Yang kedua, ada kodok Rana cancrifora atau lebih dikenal sebagai kodok sawah. Kodok ini hidup di sawah-sawah dan badannya dapat mencapai 10 cm. Ciri lainnya adanya bercak coklat di badannya. Kemudian ada kodok Rana limnoharis atau kodok rawa. Mempunyai daging yang tidak hanya disukai Cana Maru, tetapi juga manusia karena dianggap enak rasanya. Ukuran kodok ini hanya sekitar 8 cm. Secara umum, berdasarkan data Kemenkes RI merujuk pada tabel TKPI, kodok mengandung air sebesar 81,9%, protein sebesar 16,4%, lemak sebesar 0,3%, dan mengandung karbohidrat, kalsium dan zat besi. Selain itu di dalam kodok juga terkandung vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C. Jika dihitung kadar air pada daging kodok terekstraksi ketika dimakan Cana Maru, maka dapat disimpulkan kalau kadar protein pada daging kodok juga cukup tinggi. Berdasarkan pengalaman banyak kiper, kodok dapat menyebabkan kegemukan pada Cana Maru sehingga tidak pas jika dijadikan pakan utama. Yang keempat adalah lele. Tidak hanya Anda yang dapat menikmati ikan lele, Cana Maru Anda pun dapat diberikan lele sebagai pakannya. Terutama lele anakan yang ukurannya pas untuk mulut Cana Maru. Sama seperti ikan atau makhluk hidup lainnya, anak lele juga banyak mengandung kadar air yaitu sebanyak 76%. Lele mengandung makronutrien berupa protein sebesar 17%, kandungan lemak sebesar 4,5% dan beberapa mineral seperti kalsium, selenium dan fosfor. Anak lele juga mengandung vitamin B12 dan D1.
Selenium sendiri dipercaya dapat meningkatkan imunitas cana maru. Menurut beberapa penelitian, mineral ini diakui dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Namun kadar selenium yang terlalu tinggi tentunya juga tidak baik untuk tubuh cana maru. Berikutnya yang kelima adalah keong. Di sini ada dua jenis keong, yang pertama adalah keong emas, dan yang lainnya adalah keong sawah. Keong emas memiliki cangkang berwarna lurik kuning kecoklatan. Sementara cangkang keong sawah berwarna hijau pekat hingga hitam. Saat musim tanam padi, banyak keong sawah bisa ditemukan karena mereka gemar menyantap tanaman padi muda. Mengutip Positive Deviance Resource Center, keong sawah atau Pila ampullacea memiliki kandungan 12% protein dan 81% air. Kandungan vitamin pada keong sawah cukup tinggi, didominasi vitamin A, E, niacin, dan folat. Sisanya karbohidrat, dan beberapa mineral seperti kalsium dan fosfor. Sementara keong emas memiliki nutrisi yang tidak jauh berbeda. Kandungan nutrisi pada keong emas yaitu protein kasar 10,45%, lemak 0,37%, abu 1,74% dan serat kasar 0,6%. Agar aman, pastikan Anda merendam keong dengan air selama 2 jam. Bahkan banyak kiper yang terlebih dahulu merebus keong sebelum diberikan kepada cana maru. Telur keong emas memiliki kadar astaxanthin yang cukup tinggi. Namun jangan memberikannya sebagai pakan untuk cana maru, karena diketahui jika telur keong memiliki racun. Yang keenam adalah anakan lobster air tawar. Lobster air tawar memiliki protein sebesar 28%. Protein berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat serta dapat menjadi sumber energi bagi cana maru. Walaupun lobster memiliki sejumlah lemak tetapi tidak memiliki karbohidrat atau serat, sehingga sangat tepat dijadikan sebagai pakan ikan predator. Lobster juga memiliki sejumlah nutrisi berupa natrium, folat, fosfor, magnesium, seng, vitamin B12 hingga kalium. Perlu Anda perhatikan jika hendak diberikan kepada cana maru, Anda dapat menggunakan anakan lobster dengan membuang kedua capit dan cangkang kepalanya. Sama seperti kepiting, lobster juga mengandung astaxanthin yang baik untuk menaikkan warna pada cana maru Anda. Yang ketujuh adalah ikan cere. Pemanfaatan ikan cere sebagai pakan tambahan bagi ikan cana maru tentu bukan hal yang baru. Para kiper percaya pemberian pakan hidup berupa cere dapat melatih agresivitas cana maru sebagai ikan predator. Ikan cere ini sangat mudah didapatkan dan melimpah banyak di aliran air parit, kolam retensi dan pinggiran waduk, bahkan pada aliran selokan di sekitar rumah. Ikan cere memiliki protein berkisar 18% dan kadar lemak total sekitar 2,5%. Tapi yang harus diperhatikan adalah sebelum memberi ikan cere ke ikan cana, ada baiknya dikarantina terlebih dahulu. Apalagi jika ikan cere yang Anda dapatkan berasal dari selokan. Tentu mengkarantina ikan cere ini membuat lebih aman buat si ikan cana. Salah satu pemanfaatan ikan cere yang paling tepat untuk cana maru adalah menjadikan ikan cere ini sebagai pakan untuk ikan baru yang masih menjalani proses adaptasi ataupun sebagai pancingan untuk maru yang masih mageran. Ada berbagai jenis cicak rumah yang sering nampak di dinding rumah, mulai dari cicak tembok atau Cosymbotus platyurus hingga common house gecko atau dengan nama ilmiah Hemidactylus frenatus. Cicak-cicak ini merupakan salah satu jenis pakan murah meriah karena Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Tidak ada referensi yang menunjukkan kandungan nutrisi dari cicak rumah. Namun beberapa pakar nutrisi berpendapat cicak rumah memiliki nutrisi yang tidak jauh berbeda satu sama lainnya, yaitu protein sebesar 20,8%, lemak sebesar 3,5% dan serat sebesar 1,2%. Cicak juga tinggi akan zat besi, potasium dan magnesium. Cicak juga sedikit mengandung kalsium, fosfor, tembaga dan mangan. Perlu Anda ketahui, cicak juga memiliki potensi mengandung parasit karena makanan utama cicak adalah nyamuk, lalat, laba-laba ataupun jenis serangga lainnya. Sehingga dalam tubuh cicak bisa saja berkembang sejumlah bakteri dan parasit. Meskipun begitu, persentase bakteri atau parasit yang berkembang dipercaya tidak begitu banyak hingga cicak dianggap masih aman jika dijadikan pakan ikan. Bila tak ingin repot berburu cicak, Anda dapat membelinya di toko online seharga Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Dilansir dari solopos.com, cicak kering kini telah diekspor hingga ke Vietnam untuk dijadikan pakan ikan. Dari data yang kami telusuri, banyak artikel yang menulis mengenai kandungan nutrisi pada belut.
Tapi di sini kami merujuk pada data Kemenkes melalui tabel TKPI, di mana disebutkan jika belut segar mengandung 81,5% air, dan 14,6% protein. Namun dalam keadaan kering tentu saja protein pada belut dikategorikan cukup tinggi. Sementara itu, dalam masa 100 gram belut segar juga mengandung 1,2 mg seng, 7,7 mg niacin, 0,20 mg tembaga, dan 0,12 mg riboflavin. Ini menunjukkan bahwa kandungan seng, niacin, tembaga, air, protein dan riboflavin termasuk cukup tinggi. Selain itu belut juga banyak mengandung vitamin A hingga 3787 IU. Belut dipercaya baik untuk membantu proses regeneratif sel, hingga recovery jaringan sel yang rusak seperti pada tubuh atau sirip ikan. Sebuah karya ilmiah Universitas Negeri Makassar menyebutkan, bahwa kroto mengandung protein sebesar 24,1%, 22% kadar air, karbohidrat sebesar 4,3%, lemak 42,2%, serta dalam 100 gram kroto mengandung fosfor sebanyak 230 mg, zat besi 10,4 mg, dan sejumlah vitamin seperti B1, B2, vitamin A, vitamin D dan niacin. Kelebihan dari kroto adalah kadar fosfornya yang sangat tinggi. Kita ketahui jika fosfor adalah salah satu mineral terpenting bagi ikan seperti cana maru untuk pertumbuhan dan mineralisasi tulangnya. Bila Anda memiliki baby maru, tentu saja kroto adalah pakan yang cukup tepat untuknya. Kekurangan dari telur semut rangrang untuk ikan seperti cana maru adalah kadar lemaknya yang cukup tinggi. Sehingga pemberian pakan dengan kroto ini tentu perlu dibatasi. Ada 4 jenis kecoa rumah yang sering ditemui di Indonesia antara lain adalah kecoa Jerman, kecoa Amerika, kecoa Australia dan kecoa bergaris coklat. Untuk kecoa ini tak banyak yang dapat kami simpulkan. Selain minim referensi, kami juga tidak pernah memberikan pakan kecoa kepada cana maru. Alasannya cukup umum yaitu kecoa rumah merupakan salah satu serangga yang sangat berpotensi membawa bibit penyakit dan parasit jika dijadikan sebagai bahan pakan. Namun bila Anda ingin mencoba kecoa sebagai pakan maru, Anda dapat memilih kecoa dubia, kecoa Madagaskar ataupun ceremende. Menurut penelitian di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, kecoa rumah memiliki nilai protein berkisar 18%. Jauh lebih kecil dibanding nilai protein kecoa dubia ataupun ceremende. Kelabang memiliki lebih dari 2.800 jenis di seluruh dunia. Kelabang atau lipan bukan hal baru bagi pecinta arwana. Konon, binatang berbisa ini dianggap banyak mengandung zat besi oleh para pecinta arwana. Menurut situs nationalrank.com, kelabang merupakan hewan dengan kandungan protein dan lemak yang cukup rendah. Dituliskan jika lipan mengandung karbohidrat sebesar 6,9%. Selain itu, dalam 100 gram lipan juga mengandung 12,6 mg sodium. Dilansir dari waterlife.com, kelabang atau lipan digunakan sebagai pakan arwana karena efek racun yang dimilikinya. Prinsipnya, dalam proses pemberian pakan kelabang ke arwana, racun kelabang akan terus menumpuk di dalam tubuh ikan sehingga mempengaruhi sistem organnya. Reaksi berantai ini mengakibatkan perubahan warna pada sisik arwana. Para penghobis arwana percaya jika mereka tidak boleh memberi makan kelabang terlalu banyak untuk arwana. Di sisi lain, racun kelabang juga mengandung enzim metaloprotease yang bisa merusak jaringan kulit. Lantas, bagaimana efek kelabang dengan cana maru? Anda dapat bereksperimen sendiri dan bagikan hasilnya kepada kami. Ikan teri merupakan ikan dari keluarga Engraulidae yang biasanya hidup secara bergerombol dalam kawanan besar. Dalam keadaan basah, teri mengandung air sebesar 80%, protein 10,3%, lemak sebesar 1,4%, serat sebesar 4,1%, dan abu sebesar 4,2%. Sementara dalam keadaan kering dengan kandungan air 16,7%, teri mengandung protein hingga 68,7%. Jumlah yang cukup tinggi dibanding pakan lainnya. Teri kering juga mengandung lemak sebesar 4,2%. Selain itu, ikan teri juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral, terutama kalsium, fosfor dan zat besi yang cukup tinggi. Meski jarang digunakan sebagai pakan, perlu diakui teri merupakan salah satu pakan terbaik. Tetapi keunggulan teri ini sebanding pula dengan harganya yang cukup tinggi. Teri kualitas premium dapat dijual hingga Rp150.000 per kilo. Bukan hal yang aneh jika serangga yang satu ini dijadikan bahan pakan.
Tidak hanya untuk ikan, bahkan belalang juga menjadi konsumsi manusia. Ada beberapa jenis belalang yang umum di Indonesia seperti belalang kayu, belalang batu, atau belalang hijau. Serangga hama ini, menurut pakar ilmu gizi dari Institut Pertanian Bogor, IPB, disebutkan jika dalam keadaan segar, belalang memiliki kandungan protein sekitar 20%, sementara pada keadaan kering, protein belalang berkisar 40%. Belalang juga kaya akan sejumlah vitamin. Belalang juga mengandung mineral penting yaitu zat besi, sodium, mangan, fosfor, magnesium, tembaga, dan yang pastinya belalang cukup tinggi kalsium. Yang harus diperhatikan jika menggunakan pakan belalang adalah infeksi cacing parasit. Pastikan Anda mencuci bersih belalang sebelum diberikan kepada Cana Maru. Mengacu pada beberapa sumber referensi yang meliputi buku-buku ilmiah dan artikel dari situs web resmi yang dikelola oleh organisasi yang berkompeten di bidangnya seperti Aquaculture Hub, Global Aquaculture Alliance, dan The Fish Site, laron dapat dijadikan pakan untuk ikan. Beberapa jenis ikan omnivora ataupun karnivora, seperti cana maru ataupun jenis cana lainnya dapat memakan laron sebagai bagian dari pakannya, namun dengan berbagai catatan. Laron mengandung protein dan lemak yang tinggi, yang dapat menjadi sumber nutrisi yang baik untuk ikan. Namun, sebelum memberikan laron sebagai pakan ikan, pastikan untuk memastikan bahwa laron tersebut tidak terkontaminasi oleh zat berbahaya, seperti pestisida atau logam berat ketika ditangkap atau dikumpulkan dari sarangnya. Sebuah tulisan oleh Hasan Yasin, berjudul, Pembuatan Pekatan Rayap Kayu Kering Cryptothermes cynocephalus, dikatakan bahwa laron juga sering dijadikan makanan oleh masyarakat pedalaman Afrika. Hal ini berkaitan dengan tingginya kandungan protein dalam tubuh laron. Dan laron inilah yang paling sering kita dapatkan untuk dijadikan pakan ikan. Dalam penelitiannya, dijabarkan hasil analisis terhadap laron. Adapun komposisi kandungan kimia laron yang sudah dikeringkan kurang lebih adalah protein 36%, lemak 44,40%, abu 6,42% dan kiitin sebesar 5,09%. Laron disebut sebagai salah satu sumber protein hewani yang cukup setara dengan beberapa serangga lain seperti belalang, jangkrik dan ulat pisang. Salah satu efek buruk laron adalah kadar lemaknya yang sangat tinggi, jadi disarankan untuk tidak memberikan laron kepada ikan cana Anda dalam jumlah yang banyak. Kita tahu jika kadar lemak untuk pakan ikan predator sebaiknya tidak lebih dari 3%. Ikan wader atau Rasbora jacobsoni merupakan ikan berukuran kecil yang sering ditemukan di sungai, sawah maupun selokan yang berair jernih dan biasanya hidup dalam koloni. Ukuran ikan wader rata-rata sekitar 7 hingga 20 cm. Warna tubuh ikan ini adalah coklat kekuning-kuningan dengan perak kemilau dan berwarna agak gelap di bagian dorsal. Sisik tepi ikan wader bergaris coklat. Sebuah karya tulis berjudul, Karakterisasi Hidrolisat Protein Ikan Wader, Rasbora jacobsoni, secara enzimatis dengan enzim dari tanaman biduri, Calotropis gigantea. Oleh Tri Normasari pada tahun 2016, ikan wader merupakan jenis ikan air tawar yang keberadaannya cukup melimpah dan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Dalam keadaan segar basah ikan wader mengandung air sebesar 76%, protein mencapai 14,8%, dan lemak 2,3%. Diketahui pula jika ikan wader memiliki kadar besi sebesar 0,3 gram dalam bobot total 100 gram. Ikan wader sangat cocok dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ikan cana maru. Namun untuk menghasilkan cana yang berkualitas tentu saja pakan harus divariasikan. Rayap adalah serangga sosial yang hidup dalam koloni besar dan dikenal karena kemampuannya untuk merusak kayu dan bahan organik lainnya. Rayap sering dianggap sebagai hama karena kemampuannya memakan kayu dan bahan bangunan lainnya yang mengandung selulosa. Rayap memiliki rahang yang kuat dan bisa mengunyah kayu, meskipun ukuran tubuhnya sangat kecil. Rayap hidup di seluruh dunia, kecuali di daerah kutub, dan pada tahun 2013, sekitar 3.106 spesies rayap telah ditemukan. Karena ukurannya yang imut, bisakah rayap dijadikan sebagai pakan baby ikan cana? Dikutip dari jurnal oleh Suwan Rak dan kawan-kawan yang dimuat dalam jurnal Aquaculture International, dinyatakan meskipun rayap tidak umum digunakan sebagai pakan ikan, namun beberapa spesies rayap dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ikan.
Beberapa spesies rayap dapat dijadikan sebagai pakan ikan karena kandungan protein yang cukup tinggi sekitar 60-70% dalam keadaan kering. Selain itu, rayap juga kaya akan asam amino yang penting bagi pertumbuhan ikan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan rayap sebagai pakan ikan harus dilakukan dengan hati-hati, karena beberapa spesies rayap dapat mengandung senyawa kimia yang beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Dan sama seperti laron, rayap juga mengandung lemak yang cukup tinggi. Berudu adalah tahap awal dalam siklus hidup dari katak. Berudu adalah tahap larva atau anak-anak dari katak yang hidup di dalam air dan bernapas melalui insang atau kulit. Berudu umumnya memakan hewan kecil seperti kutu air, larva serangga, dan plankton. Berudu dapat ditemukan di berbagai jenis perairan seperti sungai, danau, kolam, dan rawa-rawa. Bersama kampret yang merupakan sahabat karibnya, mereka sangat populer di Indonesia pada tahun 2019. Berudu dapat menjadi sumber pakan alternatif untuk ikan cana karena mengandung nutrisi yang diperlukan oleh ikan seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Berudu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu sekitar 40-50%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis pakan ikan umumnya. Selain itu, berudu juga mengandung lemak sekitar 4-7%, vitamin A, B, C, dan E, serta mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Namun penggunaan berudu sebagai pakan ikan cana harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan asal-usul berudu. Pastikan berudu yang digunakan bebas dari parasit. Karantina sebelum diberikan untuk ikan cana Anda. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, sebaiknya memberikan pakan variasi pada ikan, termasuk pakan buatan ataupun pakan alami lainnya untuk memastikan ikan mendapatkan nutrisi yang seimbang. Menurut pengalaman kami, tidak semua jenis berudu mau dimakan oleh ikan cana. Ada beberapa jenis berudu yang akan dimuntahkan kembali. Di beberapa tempat semisal restoran seafood, kepala udang faname sering menjadi sampah dan dibuang. Kepala udang faname mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan. Kepala udang faname mengandung protein yang tinggi sekitar 20-25%. Protein merupakan nutrisi penting bagi ikan karena berperan dalam pembentukan jaringan otot dan organ tubuh. Kepala udang faname mengandung lemak berkisar 5%. Kepala udang faname juga mengandung asam amino esensial seperti lisin, metionin, dan arginin. Selain itu, kepala udang faname juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin E, vitamin B12, fosfor, dan selenium yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan ikan. Dan yang paling penting, kepala udang faname juga mengandung astaxanthin. Astaxanthin adalah pigmen karotenoid yang memberikan warna kuning, oranye dan merah pada ikan cana maru ataupun jenis cana lainnya. Dalam pemberian pakan ikan cana, kepala udang faname biasanya digunakan sebagai bahan tambahan atau campuran dengan bahan pakan lainnya untuk memberikan nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang bagi cana Anda. Ulat sagu adalah larva dari kumbang Rhynchophorus ferrugineus. Kumbang ini umumnya hidup di pohon sagu atau rumbia. Betina akan menaruh telurnya di bagian pohon yang masih segar atau layu. Setelah menetas, larva akan memakan bagian dalam pohon sebagai makanannya. Ulat sagu biasanya memiliki ukuran sekitar 3-5 cm dan berwarna putih atau kuning pucat dengan kepala dan mulut yang hitam. Ulat sagu dapat menjadi bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dan populer terutama di Indonesia bagian timur. Jadi tentu saja dapat dijadikan sebagai pakan ikan. Ulat sagu dikenal memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik dan beragam. Beberapa kandungan nutrisi pada ulat sagu antara lain protein sekitar 15-20%, lemak sekitar 1-2%, dan serat sebesar 10-15%. Ulat sagu juga mengandung beberapa jenis vitamin terutama vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin, niacin, dan vitamin B12. Ulat sagu juga mengandung mineral yang penting bagi ikan cana seperti kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, dan zinc. Kandungan nutrisi pada ulat sagu bervariasi tergantung pada jenis pohon sagu tempat larva tersebut hidup dan kondisi lingkungan sekitarnya. Namun, secara umum, ulat sagu dapat menjadi alternatif sumber protein rendah lemak yang bernilai gizi tinggi bagi ikan cana Anda.